Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwati fid din, rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk dan hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan hari ini insyaallah taala kita akan masuk hadis nomor 28. Hadis nomor 28. Hadis yang sangat luar biasa ini. Banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan hadis ini adalah di antara wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara, saya katakan, di antara wasiat-wasiat dari sekian banyak wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kita baca hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, penulis berkata, al-hadithus thamin wal 20, hadis ke-28, an Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Najih. Siapa nama Abu Najih ini? Namanya Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah, ini nama sahabat nih, namanya Irbad bin Sariyah. Semoga Allah Azza wa Jalla meridainya. Ia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati ini bergetar. Ini luar biasa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, luar biasa nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami yang menjadikan hati kami bergetar dan air mata kami menangis. Faqulna, maka kami katakan, para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Seakan-akan atau sepertinya ini adalah wasiat orang yang akan berpisah. Subhanallah.
Seakan-akan atau sepertinya yang engkau sampaikan ini wasiat orang-orang yang ingin berpisah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ausina, maka para sahabat mengatakan, beri wasiat kepada kami wahai Rasulullah. Beri nasihat lagi kepada kami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah." Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada siapa ini? La. Mendengar dan taat kepada siapa? Nabi. Lihat lanjutan hadisnya. Usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Fi riwayah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak. Dan riwayat lain, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak dari negeri Habasyah. Nanti kita jelaskan. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapapun yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kaum muslimin akan apa? Berselisih, berpecah, dan ini sunnah kauniyah. Memang Allah azza wa jalla takdirkan kaum muslimin berpecah, berselisih. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya nih. Kalau kalian lihat ternyata kaum muslimin sedang berselisih seperti itu, ini solusinya. Fa'alaikum bisunnati. Maka berpegang teguhlah kepada apa? Sunnahku. Maksudnya sunnah di sini apa? Ajaranku. Nah, sunnah di sini maksudnya apa? Ajaranku yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan yang hukumnya sunnah. Bukan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak berdosa. Itu sunnah menurut terminologi fikih, kan gitu. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, sunnah di sini maksudnya apa? Ajaranku, apa yang aku ajarkan kepada kalian, berupa perkataan, berupa perbuatan, ketetapan, persetujuan, akhlak, dan seterusnya. Fa'alaikum bisunnati. Maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku. Kemudian apa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Siapa khulafa'ir rasyidin? Sahabat. Khulafa'ir rasyidin siapa? Hah? Ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maksudnya 4 di sini khulafa'ir rasyidin maksudnya siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Jadi ketika Rasul mengatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk adalah sunnah para sahabatku yang diwakili dari 4 orang ini khalifahnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sunnah para sahabatku. Nah, ini kedudukan sahabat yang sangat luar biasa nih, Masya Allah. Addu 'alaiha bin nawajiz. Dalam riwayat lain, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang erat-erat dan gigit dengan gigi geraham kalian. Kalau kita gigit sesuatu di gigi depan, ditarik sama orang, kira-kira gimana, Bu? Gigi-giginya ikut tuh, insya Allah. Bukan cuma yang kita gigit, betul ya? Gigi-giginya bisa ikut tuh. Kenapa? Kekuatan gigi depan beda dengan kekuatan apa? Gigi geraham, jelas. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala ketika menjelaskan hadis ini luar biasa bagusnya. Kata beliau, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggigit dengan gigi geraham. Kenapa? Seakan-akan akan ada nanti yang menariknya. Paham gak, Bu? Perintah Nabi untuk menggigit dengan gigi geraham seakan-akan ketika orang nanti berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, maka siap-siap pasti akan ada yang menariknya. Paham? Maksudnya apa? Orang yang menjalankan sunnah Nabi, sunnah para sahabat, biasanya asing di tengah manusia. Betul ya? Ini ajaran apa lagi nih? Padahal ada dalilnya.
Dia aja yang nggak pernah baca, kan gitu. Dia aja nggak pernah nuntut ilmu. Makanya menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan sesuatu yang ringan, berat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Sayati 'ala nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamr. Akan datang nanti suatu zaman di mana manusia ketika memegang agamanya seperti memegang bara api, panas. Mau megang bara api, Bu? Nggak mau pasti. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan pasti akan datang nih satu zaman di mana manusia ketika berpegang teguh kepada agama yang benar itu seperti memegang bara api, panas. Maksudnya apa? Sulit, berat. Tapi Rasul menyebutkan apa? Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat itu, bahkan gigit dengan gigi raham kalian. Ini menunjukkan bahwa menjalankan sunnah Nabi ini bukan perkara ringan. Karena pasti akan ada cobaan dan ujian yang akan kita menimpanya. Dan itu sunnatullah. Akan ada ujian dan cobaan yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat mana yang jujur keimanannya nih kepada Allah dan Rasulnya. Benar atau enggak nih? Nah, makanya Rasul menyebutkan 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi raham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara yang baru. Maksudnya apa? Perkara yang baru dalam agama maksudnya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dalam riwayat lain disebutkan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama itu dinamakan bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Riwayat lain fa inna dhalalatin finnar. Dan kesesatan itu tempatnya di mana? Di api neraka Allah Azza wa Jalla. Ini di antara salah satu wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nah, ini luar biasa, Masya Allah. Kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Faedah dari hadis ini. Yang pertama, faedah dari hadis ini. Yang pertama, semangatnya para sahabat Nabi dalam meraih kebaikan. Semangatnya para sahabat Nabi dalam meraih kebaikan. Karena ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, kemudian mereka malah apa? Meminta nasihat lagi. Fa'usina, ya Rasulullah SAW, nasihati kami. Seakan-akan ini wasiat perpisahan, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong wasiyati kami, tolong nasihati kami lagi, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat Nabi untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Dan kita harus seperti ini nih, ibu sekalian. Seorang muslim dan muslimah harus bersemangat untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Kalau orang di luar sana bersemangat mendapatkan keburukan, betul ya? Orang yang datang ke diskotik, datang ke tempat-tempat yang haram sampai pagi tuh, betul? Masa kita gaji 1 jam nggak ada semangatnya, nggak sungguh-sungguh, perhatikan. Maka seorang muslim dan muslimah harus bersemangat ketika ingin mendapatkan kebaikan. Itu wajib hukum, subhanallah. Lihat para sahabat Nabi, dan banyak dalil-dalil tentang masalah ini. Banyak sekali dalil-dalil tentang masalah ini. Bagaimana semangatnya, sungguh-sungguhnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dalam mendapatkan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sumbernya tidak lain tidak bukan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kita harus contoh nih, Bu. Bagaimana semangatnya sahabat dalam apa? Nuntut ilmu, meraih kebaikan, beramal saleh, meraih ketakwaan kepada Allah. Ini harus kita contoh, kita harus tiru. Makanya target dalam masalah ibadah ini harus yang di atas, jangan yang di bawah. Kalau ngelihat yang di bawah, masalah ibadah ya, masalah akhirat ya, lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Masalah dunia, lihat ke bawah, sehingga kita akan selalu bersyukur tuh, betul? Tapi kalau masalah akhirat, masalah agama, masalah kebaikan nih, lihat ke atas. Siapa itu? Orang-orang yang kebaikannya jauh melebihi kita. Ya Allah, saya masih dikit ternyata ya.
Nah, itu akan selalu memotivasi diri kita untuk apa? Bersemangat untuk beramal soleh, menambah amal soleh, berbekal untuk alam setelah kematian dan seterusnya. Dan ini para sahabat Nabi diantaranya contoh yang sangat real dari manusia bagaimana luar biasanya keutamaan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini, disyariatkan memberi nasihat atau mau'izah disyariatkan memberi nasihat atau mau'izah disyariatkan memberi apa? Nasihat yang sifatnya bisa membekas. Nah, yang sifatnya nasihat tersebut bisa apa? Membekas di hati manusia. Nah, ini wasiat Nabi SAW atau nasihat Nabi terkenal dengan ini nih selalu. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, beliau mengatakan mau'izah atau nasihat Nabi SAW biasanya memiliki 3 sifat. Wasiat atau nasihat yang Rasul SAW sampaikan kepada para sahabat biasanya punya 3 sifat ini nih. Yang pertama, al-balaghah, bahasanya menyentuh dan jelas. Al-balaghah, bahasanya apa? Menyentuh dan jelas. Yang kedua, wajilat minhal qulub, menjadikan hati bergetar. Dimatikan HP-nya, Bu. Menjadikan hati apa? Bergetar. Sudah. Tenang. Menjadikan hati apa? Bergetar. Ini diantara sifat dari nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apa yang ketiga? Zarafat minhal uyun, menjadikan air mata ini berlinang, nangis. Air mata nangis, Bu. Air mata ngapain lagi, subhanallah? Menjadikan air mata berlinang atau menangis. Ini 3 sifat yang kata Syekh Abdul Muhsin biasanya nasihat Nabi ada pada 3 sifat ini nih. Balaghah, itu bahasanya menyentuh dan juga jelas. Kemudian apa? Menjadikan hati bergetar dan menjadikan air mata itu menangis, berlinang. Luar biasa, Masya Allah. Dan disyariatkan memberikan nasihat 3 ini nih, yang mengandung 3 hal ini nih, tanpa dibuat-buat, jelas ya. Sebenarnya kata para ulama menyebutkan apa? Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan, nasihat, wasiat, kalau keluarnya dari hati, masuknya juga akan kemana? Ke hati. Wa inna dzikra idza kharaja minal lisani lam yatajawaz ilal adhan. Tapi kalau keluarnya cuma dari lisan doang, bukan dari hatinya, betul ya? Bukan dari keikhlasan, bukan dari benar-benar apa? Dia ingin memberikan kebaikan kepada saudaranya. Bukan dari situ tuh, bukan dari hati, tapi cuma lisannya aja. Maka biasanya tidak akan lewat kecuali di telinganya aja. Tidak akan lewat kecuali di mana? Telinga saja. Maksudnya apa? Nggak sampai masuk ke hati. Ini pentingnya ketika kita ingin memberikan nasihat kepada siapapun, maka keluarkan nasihat itu benar-benar dari hati kita, agar masuk ke hati manusia juga. Nasihat kepada siapapun, orang tua kepada anaknya, kan gitu. Atau dibalik, misal anak ingin memberikan nasihat mungkin kepada orang tuanya, ada nggak? Ada, jelas. Atau kepada teman, saudara dan seterusnya.
maka usahakan nasihat itu benar-benar keluar dari apa? Lubuk hati kita yang paling dalam. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Nah, itu diantara apa? Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jelas apa mengajarkan kepada para sahabat dengan keikhlasan yang sangat luar biasa. Dan bukan hanya para sahabat, kita semua jelas. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua agar kita terselamatkan dari neraka Allah dan masuk ke surga aja. Makanya manusia paling besar jasanya kepada diri kita adalah siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi daripada orang tua kita. Nabi Muhammad SAW jasanya melebihi daripada apa? Orang tua kita. Kenapa? Kalau bukan dari dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mana kita dapatkan hidayah Islam? Dan hidayah Islam dan iman ini hidayah paling apa? Paling tinggi, paling besar, luar biasa, subhanallah. Ini yang kedua, disyariatkan memberikan nasihat, dan sifat nasihat tersebut sifat nasihat yang membekas. Yang ketiga, faedah ketiga. Faedah ketiga. Wasiat perpisahan biasanya lebih membekas di hati. Wasiat perpisahan itu biasanya lebih membekas di hati. Wasiat perpisahan biasanya lebih apa? Membekas di hati manusia. Ini yang ketiga. Betul nggak, Bu? Ada orang yang mau meninggal misal, dia berwasiat kepada keluarganya, bertakwalah kepada Allah, jangan pernah kalian ribut wahai anak-anakku, misal nih, lakukanlah ini dan seterusnya. Biasanya wasiat perpisahan itu lebih membekas kepada orang yang datang pada saat itu, yang mendengar wasiat itu, kan gitu. Karena itu wasiat perpisahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Allahu Akbar, benar-benar termaktub dalam hati-hati para sahabat, sehingga banyak dari mereka yang meriwayatkan hadis ini luar biasa, atau banyak dari mereka yang benar-benar memegang teguh dari nasihat-nasihat yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena biasanya wasiat pada perpisahan, nasihat yang diberikan ketika perpisahan atau sebelum perpisahan, biasanya itu lebih membekas. Yang keempat, hati. Nah, ini kita bicara al-qalbu nih. Hati yang dipenuhi dengan maksiat dan dosa, hati yang dipenuhi dengan maksiat dan dosa maka matanya sulit untuk menangis karena takut kepada Allah. Maka matanya atau kedua matanya sulit untuk menangis karena takut kepada Allah. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hati yang dalam keadaan penuh maksiat, penuh dosa, hati itu gelap dengan noda maksiat, gelap dengan noda dosa, kan gitu. Maka biasanya akan berdampak kepada seluruh tubuhnya, diantaranya apa? Kedua matanya sulit untuk menangis karena takut kepada Allah. Kedua matanya kering. Padahal subhanallah, yang dibacakan mungkin ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang surga neraka, ayat-ayat tentang rahmat karunia Allah, ayat-ayat tentang kenikmatan yang Allah berikan luar biasa banyaknya, tapi hatinya gelap. Sehingga ketika hatinya gelap dengan berbagai macam kemaksiatan dan dosa, matanya pun akan kering itu. Matanya pun akan sulit menangis karena takut kepada Allah. Karena itu kata para ulama, nah ini penting nih, Bu. Kalau kita mengingat tentang dosa-dosa kita misal lagi muhasabah nih, bangun di tengah malam dan seterusnya,
kemudian kita istighfar dan taubat kepada Allah, ingat tentang dosa-dosa kita, kemudian kita istighfar dan taubat, tidak menjadikan kita takut kepada Allah dan tidak menjadikan air mata kita ini menangis, coba lihat, jangan-jangan hati kita sedang dalam keadaan sakit. Coba bayangkan Bu, subhanallah. Seorang muslim dan muslimah harusnya yang lebih sering dia datangi itu majelis tangis, bukan majelis tawa. Apa yang dimaksud majelis tangis? Bukan nangis bareng-bareng gitu, bukan. Majelis tangis dimaksud seperti ini nih. Disampaikan qala Allah, disampaikan qala Rasul, menjadikan hati kita takut, menjadikan air mata kita apa? Berlinang. Disampaikan tentang surga neraka. Disampaikan bahwa Rasulullah SAW memberikan wasiat terakhir. Coba bayangkan bagaimana sedihnya tuh para sahabat. Wasiat terakhir Nabi SAW, bagaimana mereka nggak nangis itu semua. Nah, kalau ternyata hal-hal seperti ini tidak menjadikan hati kita takut kepada Allah dan air mata kita berlinang menangis, coba introspeksi, jangan-jangan di dalam hati kita ada penyakit tanpa kita sadari, tanpa kita menyadarinya. Karena hati seorang manusia ini bisa sehat, bisa sakit. Hati seorang manusia ini bisa sangat halus, bisa sangat kasar. Hati manusia bisa sangat lembut, bisa sangat keras. Bahkan hati manusia bisa hidup dan bisa mati. Maka perhatikan baik-baik, seorang muslim dan muslimah wajib melihat bagaimana kondisi hatinya setiap saat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, hati mereka hidup luar biasa. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada mereka mengatakan tadi apa? Menjadikan hati kami bergetar dan air mata kami apa? Berlinang, nangis. Bayangkan, kita dinasehati neraka, nasihati surga, nasihati kematian, alam kubur, yaumul qiyamah, tenang, kagak nangis, kagak takut. Subhanallah. Coba lihat dari kita masing-masing. Subhanallah, berapa banyak dari kita jarang untuk mengintrospeksi masing-masing amalan kita. Berapa banyak dari kita ternyata yang jarang masih apa? Memuhasabah amalan-amalan kita. Dan ini jelas kesalahan yang besar luar biasa bagi seorang muslim dan muslim. Yang kelima, disyariatkan meminta nasihat kepada orang lain. Disyariatkan meminta nasihat kepada orang lain. Disyariatkan meminta nasihat kepada orang lain. Terlebih lagi yang dimintai nasihat, adalah orang yang punya keutamaan dan ilmu, keutamaan dalam ilmu. Terlebih lagi yang dimintai nasihat adalah orang yang punya keutamaan dalam ilmu. Wah, ini lebih-lebih lagi nih. Kita minta nasihat kepada orang yang di atas kita, misal, kan gitu, atau diskusi, kan gitu ya. Terlebih lagi kepada seseorang yang memiliki keutamaan dalam masalah apa? Ilmu agama. Makanya lihat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan nasihat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini wasiat perpisahan, tolong nasihati kami. Lihat, bukan kemudian cukup Rasulullah, cukup nasihatnya, cukup, enggak. Tapi apa? Minta nasihat lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ausina ya Rasulullah, tolong nasihati kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Allahu akbar, luar biasa bagaimana ternyata nasihat itu sangat penting bagi diri kita. Tapi terkadang ketika kita dinasihati oleh orang lain, terima atau enggak? Jujur, terima apa kagak?
Kita salah nih, orang itu datang nih kepada kita, datang dengan adab yang baik, akhlak yang baik, kemudian berdua bukan di depan orang, nasihatinya dengan dalil, terima atau enggak? Yakin ya? Benar? Nggak pakai tergantung, enak aja tergantung. Terima-terima terus tergantung lagi, nggak pakai tergantung, enak aja, subhanallah. Terkadang, perhatikan nih, ibu-ibu, ini penting nih, subhanallah. Kenapa? Orang menyampaikan nasihat kepada kita, yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul, disampaikan dengan adab yang baik, kan gitu. Disampaikan bahkan tidak di depan manusia, langsung berdua, empat mata, kan gitu. Tapi kemudian kita tolak nasihat tersebut karena hawa nafsu kita. Padahal disampaikan tadi apa? Dalil. Bayangkan, qala Allah wa qala Rasul, ini nggak boleh loh. Kenapa? Ini dalilnya, ini perkataan ulamanya, ini perkataan sahabat dan seterusnya. Kan gitu ya? Ah udah deh, ente anak-anak deh, urus sendiri deh. Bukan sedikit orang-orang yang seperti ini. Bukan sedikit orang-orang seperti ini. Subhanallah ya. Jangan ngurusin hidup gue deh loh. Kan gitu ya? Hati-hati nih, subhanallah. Hati-hati nih, syaitan luar biasa nih. Masuk ke dalam perkara seperti ini, hati-hati. Di antara definisi dari al-kibr, apa kibr? Sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ketika disampaikan kepadanya al-haq, kebenaran, ini dalil jelas, ini qala Allah, ini qala Rasul. Betul ya? Nasihatnya baik, adabnya juga baik ketika menasihati. Kenapa ditolak? Hati-hati loh, al-kibr itu salah satunya apa? Menolak kebenaran disampaikan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Iblis laknatullah alaih menjadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat gara-gara dosa ini nih. Satu dosa ini loh, betul ya? Al-kibru, sombong. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima nasihat padahal ternyata benar nasihatnya, nggak boleh, haram hukumnya ini. Hati-hati nih baik-baik. Contohnya apa? Orang yang umurnya di bawah kita, nasihatin kita. Gimana kira-kira? Harusnya begitu dong, betul ya? Tapi realitanya gimana? Alah, anak baru kemarin loh. Betul ya? Tahu apa lo, gue yang udah makan asam garam kehidupan dunianya, selalu terus macam panjang. Padahal yang disampaikan bukan pengalaman pribadi dia, bukan yang disampaikan dalil. Betul ya? Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya subhanallah. Jadi tidak semua orang Allah berikan hidayah untuk bisa mudah menerima nasihat dari orang lain. Gak semua orang. Ini hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah jelas, subhanallah. Karena berapa banyak disampaikan al-haq, kebenaran, nasihat kepadanya, benar nasihatnya, subhanallah. Tapi ternyata dia tolak nasihat tersebut, entah karena egonya, entah karena hawa nafsunya dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, wasiat yang paling penting untuk seorang hamba adalah bertakwa kepada Allah. Nah, makanya semua ulama dari zaman dulu sampai sekarang selalu ini nih, takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Wasiat yang paling penting untuk seorang hamba, paling agung, wasiatut taqwa. Nasihat ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini wasiat dari para ulama terdahulu sampai sekarang tuh. Dari dulu sampai sekarang. Wasiat takwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali memberikan nasihat apa kepada para sahabat? Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Baru nasihat yang lain. Betul ya? Yang pertama apa dulu? Takwa kepada Allah, jelas itu. Karena dengan takwa ini seseorang bisa mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Dengan takwa ini seseorang bisa dapatkan surga Allah azza wa jalla. Dengan takwa ini dia bisa nurut dan tunduk akan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan takwa ini dia akan dapatkan luar biasa keistimewaan. Seorang ulama yang bernama
Bilal bin Sa'ad rahimahullahu taala berkata, "Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainal ibad." Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan seluruh makhluk. Hubungan kita dengan Allah berarti dengan apa nih? Takwa, betul ya? Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, berarti apa? Dia perbaiki ketakwaannya kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan seluruh makhluk, kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Bisa jadi seorang suami ribut dengan istrinya, atau seorang orang tua ribut sama anaknya, atau paman bibi ribut sama keponakannya. Ternyata bukan itu inti masalahnya, tapi inti masalahnya bisa jadi apa? Karena hubungan kita dengan Allah rusak. Sehingga Allah Azza wa Jalla berikan apa? Berikan sinyal nih, hubungan Anda dengan manusia pun akan rusak kalau hubungan Anda dengan Allah akan rusak. Lihat, ini pentingnya luar biasa tentang masalah apa? Takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya wasiat yang paling terpenting bagi seorang hamba, yang paling teragung bagi seorang hamba adalah wasiat takwa, wasiat ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini wasiat yang sangat luar biasa. Makanya yang paling pertama Rasulullah SAW mewasiatkan untuk apa? Takwa kepada Allah. Ayatnya ma'ruf insyaallah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Kita hidup punya masalah enggak, Bu? Jujur lagi, subhanallah. Banyak curhat. Saya pikir ada gitu, banyak. Semangat luar biasa. Jujur, Masya Allah. Kalau kita ingin diberikan selalu jalan keluar dari segala permasalahan kita yang mungkin tadi banyak, jawabannya satu, takwa kepada Allah. Bahkan Allah kasih bonus plus, apa itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Azza wa Jalla akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Ya, takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketujuh, yang ketujuh, takwa adalah sebab memperoleh segala kebaikan. Takwa adalah sebab memperoleh segala kebaikan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Takwa adalah sebab memperoleh segala kebaikan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Karena itu dalam Al-Quran, kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan perintah untuk bertakwa kepada Allah, dimulainya dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Banyak, luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Allah menyebut wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga kita baik-baik, hadirkan hati kita benar-benar dengan khusyuk. Kenapa? Karena setelahnya Allah memerintahkan akan sesuatu atau Allah melarang akan sesuatu. Berarti isinya apa? Takwa tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, baru kemudian apa? Dilanjutkan dengan takwa kepada Allah. Jadi perintah takwa dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali, luar biasa, diawali dengan ayat ini nih, dahului dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan diantaranya tadi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam diawali dengan apa? Taqwa. Usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Lihat, Rasulullah SAW juga memulai dengan takwa kepada Allah. Karena ketakwaan ini luar biasa. Manfaat, keutamaan yang akan kita dapatkan dunia akhirat nggak terhitung, luar biasa. Nggak terhitung, luar biasa. Makanya kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, jangan harapkan keutamaan itu akan kita dapatkan tuh. Sangat disayangkan, seharusnya keutamaan itu bisa kita dapatkan luar biasa banyaknya, ternyata keutamaan itu apa? Hilang dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik.
Yang kedelapan. Yang ke-8. Termasuk wasiat yang paling penting adalah mentaati penguasa kaum muslimin. Termasuk wasiat paling penting adalah mentaati penguasa kaum muslimin. Naam, penguasa, pemimpin sama. Dalam kurung selain maksiat. Jadi mentaati penguasa kaum muslimin selain apa? Maksiat. Selama perintah tersebut bukan perintah yang maksiat, selama perintah tersebut bukan perintah durhaka atau dosa kepada Allah. Selanjutnya masih yang ke-8 nih. Termasuk wasiat paling penting adalah mentaati penguasa kaum muslimin dalam kurung selain maksiat, dan juga berpegang, karena ini nyambung nih, hadisnya nyambung kan, dan juga berpegang pada ajaran Nabi dan para sahabatnya. Nah, dan juga berpegang pada ajaran Nabi dan para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin. Jadi termasuk wasiat yang paling penting adalah wasiat mentaati penguasa kaum muslimin selain maksiat, selain dosa jelas, dan juga berpegang kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu para Khulafaur Rasyidin. Makanya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk takwa kepada Allah, kemudian apa? Sam'an wa ta'an, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'abdun, walaupun yang memerintahkan kalian, yang memimpin kalian, yang menguasai kalian seorang budak. Subhanallah. Yang ke-9 dulu baru kita bahas nanti, karena ini nyambung. Yang ke-9, hadis ini menjadi dalil yang sangat tegas akan perintah untuk mentaati penguasa, atau pemimpin kaum muslimin. Hadis ini menjadi dalil yang sangat tegas akan perintah mentaati penguasa atau pemimpin, walaupun penguasa tersebut orang yang tidak pantas, nggak layak. Walaupun penguasa kaum muslimin tersebut orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini dengan tegas, setelah bertakwa kepada Allah, maka Rasul sebutkan apa? Was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, fi riwayah 'abdun habasyi. Hendaklah kalian mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian, yang memimpin kalian seorang budak. Dalam riwayat lain, walaupun seorang budak dari negeri Habasyah, Ethiopia. Sepakat kaum muslimin, ulama kaum muslimin sepakat, tidak ada khilaf sama sekali, seorang budak tidak boleh jadi pemimpin. Betul, Bu? Rasul menyebutkan dalam hadis ini, dengar dan taat walaupun yang memimpin kalian itu apa? Seorang budak dari negeri Habasyah.
Seorang budak nggak boleh jadi pemimpin dalam Islam. Sepakat ulama. Karena seorang pemimpin kaum muslimin harus orang hur, merdeka, nggak boleh budak. Berarti kalau budak ini dapat jadi pemimpin cuma satu caranya. Apa itu? Memberontak berarti. Betul? Mengkudeta berarti. Bisa dipahami, Bu? Nggak nyambung kayaknya ini, subhanallah. Nggak ada yang jawab, subhanallah. Saya ulang nih. Seorang budak boleh jadi pemimpin apa tidak dalam Islam? Nggak boleh. Kenapa? Karena di antara syarat menjadi pemimpin kaum muslimin, dia harus merdeka, hur. Dia harus orang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Kalau tiba-tiba ternyata budak ini memimpin, berarti cuma satu caranya. Nggak mungkin dari dipilih syuro misal, nggak mungkin, mustahil. Satu cara, gimana? Memberontak. Budak ini memberontak kepada penguasa yang sah, tiba-tiba terguling ke penguasa tersebut, tiba-tiba jadilah budak ini pemimpin. Memberontak boleh apa tidak? Haram hukumnya, jelas, betul ya? Tapi lihat, Rasul menyebutkan kalau seandainya, lihat, yang memimpin kalian itu budak dari negeri Habasyah, dengar dan taat. Bayangkan, subhanallah. Maksudnya di sini apa? Walaupun misal pemimpin tersebut mendapatkan tampuk kepemimpinannya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak dibolehkan dalam Islam, tapi kalau dia sudah jadi pemimpin kaum muslimin, sam'a wa ta'ah, dengar dan taat. Budak, bayangkan, subhanallah. Karena jelas sepakat ulama mengatakan yang pertama seorang pemimpin itu harus dari Quraisy. Makanya muhajirin yang jadi pemimpin semua, nggak ada satu Ansar tuh. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya Quraisy semua tuh, betul ya? Yang kedua harus orang yang merdeka, nggak boleh budak, kan gitu? Nggak boleh budak. Tapi kalau seandainya budak itu memimpin dan jelas caranya pasti nggak mungkin benar. Tadi memberontak, mengkudeta, naudzubillah, pemimpin yang sah. Rasul menyebutkan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memerintahkan kalian itu atau yang memimpin kalian itu adalah budak dari negeri Habasyah, dengar dan taat. Allahu akbar, subhanallah. Selama, lihat ada kaitnya nih, selama dia tidak memerintahkan kita untuk berbuat apa? Kemaksiatan kepada Allah, perbuatan dosa kepada Allah, kedurhakan kepada Allah. Pemimpin menyuruh kita nggak boleh sholat, nggak boleh, taat, jelas, subhanallah. Pemimpin nyuruh kita nggak boleh nyembah Allah, nggak boleh, taat, nggak ada urusan itu. Berarti mendurhakai Allah Azza wa Jalla ini, kan gitu ya. Selama tidak menyuruh untuk perbuatan kemaksiatan dan dosa, maka selama itu kemudian kita wajib mendengar dan taat akan perintah tersebut. Dan penting nih, misal seorang pemimpin yang memerintahkan suatu kedurhakaan, pemimpin kaum muslimin memerintahkan suatu kedurhakaan, berarti kan nggak dengar dan nggak taat akan perintah itu. Perhatikan nih, bukan berarti ketika seorang pemimpin memerintahkan akan keburukan, tiba-tiba kita melepaskan tangan kita dari pemimpin itu, saya nggak mau taat lagi selamanya, nggak boleh. Yang tidak taat itu dalam masalah apa? Perintah yang perintah tersebut adalah maksiat. Perintah tersebut adalah dosa, itu yang kita tidak taati. Bukan berarti kemudian kita tidak apa? Tidak taat lagi dalam semua perintahnya, enggak. Kan gitu. Nah, ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini luar biasa, masya Allah. Setelah bertakwa kepada Allah, langsung Rasul sebutkan ini loh. As-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Hendaklah kalian mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Allahu akbar. Kenapa? Karena di dalamnya penuh dengan kemaslahatan. Mentaati pemimpin kaum muslimin ini di dalamnya penuh dengan banyak kemaslahatan. Banyak, luar biasa kemaslahatan. Bu, saya mau tanya, negeri Suriah sekarang hancur apa bagus, Bu? Sholat Jumat sekarang nggak ada, Bu. Bayangkan negeri Suriah habis berantakan, hancur-hancuran. Luar biasa. Dulu sebelum anaknya kan Bashar al-Assad, betul ya? Syiah Batiniyah ini. Ayahnya Bashar sama luar biasa kayak gini, kayak Syiah juga. Dan sudah difatwakan kafir oleh fatwa Lajnah Daim dari ulama negeri Saudi. Kenapa? Karena mengganti la ilaha illa Bashar dan seterusnya. Wah, lebih parah lah. Tapi tidak ada satupun ulama yang membolehkan kalau begitu sekarang rakyatnya boleh memberontak kepada pemimpinnya. Nggak ada satupun. Kenapa? Karena para ulama itu sayang dengan darahnya kaum muslimin. Pasti tahu ketika ada pemberontakan pasti akan tertumpah darah. Sekarang 500.000 lebih darah kaum muslimin di Suriah tumpah tanpa haknya. Siapa yang tanggung jawab itu?
Para provokator awal itu akan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena ada persidangan nanti di hadapan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini dan seisinya itu lebih ringan daripada satu darah kaum muslimin tumpah tanpa haknya. Bayangkan. Makanya nggak sembarangan. Ini pentingnya kita selalu mengikut kepada ulama, kepada orang yang berilmu akan ilmu agama Allah. Jangan pakai semangat doang. Jangan cuma pakai perasaan, hawa nafsu. Jangan. Lihat apa yang disebutkan oleh para ulama. Bayangkan dari ayahnya, bukan dari Basyarnya, dari ayahnya, fatwa ulama Saudi sudah mengkafirkan ayahnya. Apalagi Basyarnya lebih parah lagi, luar biasa zalimnya. Tapi nggak ada satupun kemudian ulama Saudi yang membolehkan penduduk atau warga dari negeri Suriah boleh memberontak pemimpinnya karena sudah kafir dan seterusnya. Kenapa? Karena pasti akan timbul kemadharatan yang jauh lebih besar daripada kemaslahatannya. Dan kaidah usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jelas. Nah, dan ingat subhanallah, Allah Azza wa Jalla itu maha adil. Allah Azza wa Jalla maha adil. Ibu buka surah supaya lebih jelas. Surat Al-An'am ayat 129 kalau nggak salah. Surat Al-An'am ayat 129. Surah Al-An'am ayat 129. Ingat baik-baik ayat ini, subhanallah. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang yang zalim memimpin. Nuwalli sini bukan berteman, tapi memimpin dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Faham nggak Bu ayat ini, Bu? Faham nggak Bu ayat ini? Surat Al-An'am ayat 129. Allah berfirman, demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu memimpin dengan orang zalim juga. Kenapa? Disebabkan amal perbuatan mereka. Berarti apa ini? Pemimpin itu cerminan rakyatnya, Bu. Betul ya? Jelas ayatnya, betul ya? Demikianlah kami jadikan orang yang zalim memimpin sesama mereka, orang zalim juga. Kenapa? Bima kanu yaksibun, disebabkan karena amal perbuatan mereka yang zalim itu tuh. Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Kenapa pada zaman Nabi? Kenapa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul jadi pemimpin dari para sahabat? Karena rakyatnya para sahabat luar biasa istimewa, masya Allah. Ada orang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Khawarij. Ya Ali, kenapa pada zaman Abu Bakar, Umar, orang-orangnya pada bagus, masya Allah. Kenapa pada saat itu tidak ada pembunuhan, nggak ada keosan dalam negara. Bahkan zaman Utsman pun sebenarnya nggak ada kecuali akhir-akhir aja kan gitu. Kenapa pada zaman Muhammad Ali banyak chaos di negara ini, banyak perselisihan? Ali bin Abi Thalib mengatakan Naam, karena pada saat zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti aku. Tapi kalau pada saat zaman aku rakyatnya seperti kalian nih. Luar biasa. Yang datang orang Khawarij yang memang bikin onar kan gitu. Pada saat Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti aku, para sahabat, betul ya? Tapi pada zaman aku Allah takdirkan rakyatnya seperti kalian, makanya banyak perselisihan, subhanallah. Maka ini masukkan dalam pikiran kita baik-baik. Zalim pasti ketemunya zalim, adil pasti ketemunya adil. Pemimpin yang baik itu pasti cerminan dari rakyatnya. Pemimpin yang buruk itu pasti cerminan dari mana? Rakyatnya, kan gitu. Gak akan jauh tuh. Allah Azza wa Jalla Maha Adil akan ini. Gimana caranya? Berarti merubah dari awal, dari bawah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah satu kaum sebelum mereka merubah diri mereka sendiri. Lihat, apakah merubah pemimpin mereka?
Enggak. Merubah apa? Diri-diri mereka sendiri. Baru Allah rubah itu, subhanallah. Maka ketika rakyatnya orang-orang saleh kebanyakan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, hadiah dari Allah, Allah lahirkan pemimpin yang seperti itu insyaallah. Rakyatnya ternyata zalim kepada Allah, perbuatan maksiat merajalela, dosa merajalela, nggak pernah taat kepada Allah dan Rasulnya. Di antara hukuman Allah, Allah berikan pemimpin sama persis seperti perbuatan rakyatnya. Kan gitu ya? Maka coba lihat, coba ingat baik-baik nih. Jangan cuma nyalakan ini nunjuk ke atas, tapi nggak pernah nunjuk diri kita sendiri. Tapi nggak pernah nunjuk rakyatnya, kan gitu ya? Nggak pernah nunjuk kita semua. Allah dengan tegas mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Nah, ini kenapa saya bahas, kenapa? Karena banyak orang-orang menyalahkan pemimpin dan seterusnya, tapi nggak pernah ngaca. Apa dosa yang Anda lakukan? Satu dosa yang kita lakukan, kita menanam keburukan pada negara ini, bahkan dunia ini, ikhwan. Bayangkan, subhanallah. Ada seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Jangan kalian bermimpi. Pada saat zaman sekarang ini, Syekhul Islam ini hidup di abad ke-7, bayangkan. Abad ke-7, ulama masih banyak, ilmu masih tersebar. Tapi beliau mengatakan apa? Jangan kalian mimpikan pada saat zaman sekarang ini tiba-tiba pemimpin muncul seperti Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jangan kalian mimpi. Kenapa? Karena pemimpin itu cerminan rakyatnya, kata beliau. Bayangkan. Allahu Akbar. Ini zaman beliau, abad ke-7. Bagaimana kita abad ke-14 ini? Betul ya? Maka jawabannya tidak lain tidak bukan membenahi umat dari awal. Bagaimana akidah umat dulu yang benar, bagaimana ibadahnya dulu yang benar. Akidah umat masih kacau balau, kesyirikan masih merajalela, perbuatan kebid'ahan di mana-mana, maksiat luar biasa merajalela, perbuatan dosa dan seterusnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan hadiahkan para pemimpin yang saleh juga, kan gitu. Maka jawabannya tidak itu membangun umat dari bawah. Kalau kita mau bangun bangunan yang paling lama pasti pondasinya, betul ya? Kalau sudah pondasinya bagus, naik ke atas gampang itu semua. 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan pondasi akidah tauhid kepada para sahabat di kota Mekah, betul ya? 13 tahun. Yang pada saat itu belum ada syariat puasa diturunkan, syariat haji, syariat zakat, syariat sholat pun di akhir-akhir tahun-tahun terakhir. Bayangkan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, 13 tahun ngajarkan para sahabat tentang tauhid, akidah yang benar. Jadinya para sahabat tuh, kita belajar tauhid 1 tahun seakan-akan wah anak faham masalah tauhid, luar biasa ini, masya Allah. Salah ini, perhatikan nih, mendakwahkan umat ini PR besar luar biasa. Dan bukan hanya PR para ustadz. Kalau para ustadz berat banget, luar biasa ini. Miliaran manusia bahkan atau jutaan manusia misalnya di negara kita, ustadznya berapa balik, subhanallah, kan gitu. Tapi kewajiban kita semua. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bayangkan coba, bagaimana kalau setiap kepala keluarga muslim bertakwa kepada Allah, menjaga dirinya dari api neraka, mendakwahkan anak istrinya dengan agama yang benar, maka dakwah akan mudah apa susah itu? Mudah, jelas, betul ya. Tapi yang jadi masalah, banyak kepala keluarga muslim gak berilmu tentang ilmu agama Allah, gak bertakwa kepada Allah. Apa yang mau diajarkan kepada anak dan istrinya, kan gitu. Coba perhatikan ya baik-baik, subhanallah. Jadi jangan hanya mengatakan ini dan itu tapi tidak pernah mengaca memuhasabah diri kita sendiri. Ini penting tentang masalah ini. Yang ke berapa? Yang ke 10? Bukan 11 ya? Enggak 10. Sabar, saya nanya doang, Masya Allah nih. Ngamuk aja nih, Masya Allah. Yang ke 10, wasiat untuk taat dan patuh kepada penguasa. Wasiat untuk taat dan patuh kepada penguasa kaum muslimin, di dalamnya terdapat manfaat besar dunia akhirat bagi kaum muslimin. Jadi wasiat Nabi SAW untuk taat dan patuh kepada penguasa kaum muslimin
Di dalamnya itu pasti terdapat manfaat yang luar biasa besarnya di dunia dan di akhirat untuk kaum muslimin itu sendiri. Yang saya contohkan tadi, ratusan ribu orang tertumpah darahnya tanpa haknya. Bayangkan siapa yang akan tanggung jawab itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wasiat untuk taat dan patuh kepada penguasa kaum muslimin, di dalamnya terdapat manfaat yang banyak dunia akhirat untuk kaum muslimin. Untuk taat dan patuh kepada kaum muslimin, untuk taat dan patuh kepada kaum muslimin, di dalamnya terdapat manfaat besar dunia akhirat, itu deh. Dan manfaat itu untuk siapa? Untuk Allah? Enggak, untuk kaum muslimin itu sendiri, untuk manusia itu sendiri. Yang ke-11, masih banyak, subhanallah, ini nggak cukup waktunya udah. Hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi. Hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sepeninggal beliau, ya, karena sepeninggal beliau akan ditemui perselisihan yang banyak. Jelas ini diantara bentuk apa? Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara bukan atas dasar hawa nafsu, tapi atas dasar apa? Wahyu ilahi yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sepeninggal beliau kita temui perselisihan yang sangat luar biasa banyaknya antara kaum muslimin. Betul ya, Bu? Jelas, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih tentang hadis iftiraqul ummah, tentang hadis terpecahnya umat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqul yahud ila 71 firqatan." Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Subhanallah, kok belibet sih. Wasataftariqu an-nasara ila 72 firqah. Nah, Nasrani atau Nasara akan terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati, dan umatku, berarti umat apa ini? Umat Islam, kaum muslimin. Wasataftariqu ummati ila 73 firqatan, akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi Yahudi 71, Nasara 72, kaum muslimin berapa? Paling banyak 73. Ini dalam hadis ini disebutkan. Kulluhum finnar, mereka semua masuk neraka. Mereka semua apa? Masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Kecuali apa? Satu. Berarti apa ini? Kebenaran itu bukan relatif, tapi kebenaran itu sifatnya mutlak. Kebenaran itu sifatnya pasti. Apa itu? Satu yang benar. Nggak ada ya ini juga benar, ini juga benar, ini juga benar. Akidah ya, kita ngomong akidah ya, bukan fikih ya. Kita ngomong fikih nih. Fikih khilaf nggak ada masalah selama itu ada dalil. Kita ngomong akidah. Salah satu-satunya akidah yang benar tidak lain tidak bukan akidah kaum muslimin, kan gitu. Akidah Islam yang benar, satu-satunya, nggak ada yang lain. Oh ini juga, dia juga benar, jalannya aja beda. Ya gimana ceritanya? Rasulullah SAW menyebutkan sataftariqu ummati ila 73 firqatan.
terpecahnya umatku sampai 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Kecuali berapa? Satu. Yang satu ini siapa? Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Ada beberapa riwayat, di antaranya ini nih. Apa yang hari ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Apa yang hari ini, maksudnya apa? Agama ini sempurna. Ketika Nabi SAW diturunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu kan agama Islam telah sempurna, betul ya? Hari ini sholat 5 waktu, ketika zaman Nabi maksudnya, sampai sekarang sholat masih berapa? 5 waktu. Hari ini akidah itu benar bahwa Allah Azza wa Jalla hanya satu, sampai detik ini akidah itu pasti tetap satu. Apa itu? Allah Azza wa Jalla hanya satu yang berhak disembah, kan gitu. Hari ini lihat, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Apa yang hari ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Berarti menunjukkan apa? Ini selanjutnya nanti berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Apa yang Rasul dan para sahabat berada di atasnya, maka pijakan kaki kita di atasnya. Itu pasti benar. Kenapa? Karena kebenaran itu cuma satu. Berarti Pak Ustaz semuanya masuk neraka, kekal apa yang neraka? Enggak kekal. Karena Rasul menyebutkan sataftariqu ummati, akan terpecah umatku, berarti kaum muslimin. Betul ya? Kaum muslimin berarti. Maka 72 yang masuk neraka itu tidak kekal dalam api neraka karena masih ada iman dalam hatinya. Karena masih ada apa? Iman dalam hatinya. Jadi Allah Azza wa Jalla cuci dulu dosanya, baru kemudian Allah Azza wa Jalla masukkan ke surga karena ada iman dalam hatinya dan tidak batal keimanannya tersebut. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau masuk neraka barang 1 detik, Bu? Gak mau. Berarti jawabannya apa? Ikuti yang satu, betul ya? Karena yang benar cuma berapa? Yang satu, jelas Rasul menyebutkan kok. Dalam riwayat lain al-jamaah, ikuti al-jamaah. Dan seterusnya, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, mengikuti dalil yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus salih, para ulama terdahulu yang telah mendahului kita dalam ilmu, amal, dan juga ketakwaan kepada Allah. Nah, ikutin yang satu ini nih. Karena banyak orang kan bingung, oh ini gimana Pak Ustaz? Ini gimana seterusnya? Semua bawa dalil Pak Ustaz. Nah, dalilnya sama. Pemahamannya belum tentu. Pemahamannya belum tentu. Dan nanti setelah ini kita akan bahas nih. Tapi syahid bahasan kita adalah hadis ini menunjukkan bahwa apa? Sepeninggal mukjizat Nabi SAW, karena sepeninggal Nabi SAW terjadi perselisihan yang banyak antara kaum muslimin, dan benar terpecah kaum muslimin. Ketika terpecah seperti itu, ikuti yang satu ini. Nah, siapa itu? Rasul melanjutkan sabdanya yang ke-12, faedahnya. Yang terakhir mungkin. Ke-12. Yang tadi 11 betul ya? Yang ke-11 nyambung nih. Berpegang kepada sunnah Nabi. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran, ingat. Berpegang kepada sunnah Nabi, ajaran Nabi, dan sunnah khulafa ar-rasyidin, dan sunnah para sahabat adalah keselamatan. Berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin atau sunnah para sahabat adalah keselamatan. Adalah apa? Keselamatan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ketika kalian hidup setelahku, kalian akan melihat perselisihan yang banyak di antara kaum muslimin. Rasul sebutkan solusinya, fa alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kepada sunnahku, ajaranku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, itu sunnah para sahabat yang diwakili dengan 4 khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Berarti satu hal tadi itu, atau satu golongan tadi yang selamat dari 73 kan cuma satu, betul ya? Ini nih, orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an.
Nah, orang-orang yang beragama dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, dengan pemahaman para salafus salih, para ulama salaf terdahulu yang telah dijamin dari lisan Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada zamanku para sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya para tabi'in, muridnya sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya muridnya murid dari tabi'in, itu tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi emas Islam nih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Subhanallah. Berarti kalau kita ingin selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla, ikuti yang satu ini nih. Ikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat atau pemahaman para salafus salih, ulama salaf terdahulu. Karena kalau ada orang, Bu, misal saya sih nggak ngikutin hadis, saya ngikutin Quran doang, itu sebentar kaum muslimin akan ngomong, oh ente sesat pasti. Betul ya, Bu? Gimana ente sholat kalau nggak pakai hadis? Kan gitu ya? Takbiratul ihram caranya gimana? Ada dalam Quran? Nggak ada. Sujud nggak ada, kan gitu. Maksudnya apa? Semua orang, semua golongan yang 72 tadi, insya Allah Ta'ala akan mengatakan saya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada orang yang tidak mengikuti As-Sunnah misal, atau nggak ngikutin Al-Quran, lebih parah lagi, pasti dengan mudahnya kaum muslimin akan mengatakan, oh ini pasti salah, kan gitu ya. Tapi ada kaitnya nih, ada bingkainya. Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah tersebut mengikuti pemahaman para sahabat. Apa yang difahami sahabat, saya ikutin, titik. Apa yang difahami oleh para ulama terdahulu, saya ikutin, titik, selesai. Jadi bukan menafsirkan Al-Quran, bukan menafsirkan hadis dengan kepala kita masing-masing. Enggak. Ada 100 orang masuk ke tempat ini, Bu. Perhatikan nih, ada 100 orang masuk ke tempat ini, diberikan satu dalil. Kemudian ditanya, menurut ibu, maksud dalil ini apa? Oh, menurut saya begini, begini, begini. 100 orangnya bisa beda-beda tuh, Bu. Betul ya? Pasti macam-macam, betul ya? Berarti Al-Quran dan As-Sunnah ini harus ada bingkainya, harus ada benchmarknya. Tahu benchmark, Bu? Ketinggian saya ngomong, subhanallah. Harus ada bingkainya. Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, pemahamannya ngikutin pemahaman siapa? Kalau pemahaman manusia pada umumnya, pemahaman siapa saja, rusak agama pasti. Menurut saya nih kayaknya ini nih. Menurut saya gimana? Siapa saya? Saya ulama memang, kan gitu. Kalau saya ini Imam Syafi'i, fadhal, silahkan. Kalau saya ini ulama besar luar biasa, silahkan. Tapi kalau saya ini baca Quran masih belepotan, jangan pakai menurut saya, ini agama. Surga neraka ini gak sembarangan. Penting nih. Karena banyak orang zaman sekarang bicara agama, menurut saya, siapa Anda menurut Anda? Menurut saya, subhanallah. Yang boleh mengatakan menurut saya itu ulama, bukan sembarangan orang, kan gitu. Di antaranya ini, sahabat dan para ulama salaf. Mengikuti pemahaman, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ngikutin pola pikir siapa? Ngikutin pemahaman siapa, kan gitu. Nah, itu mengikuti pemahaman para salafus saleh. Makanya para ulama mengatakan apa? Misal, ada seseorang menafsirkan Al-Quran yang luar biasa, tafsirannya luar biasa bagus. Bagus, benar-benar bagus. Tapi ketika kita cari, nggak ada satupun ulama terdahulu yang menafsirkan seperti itu. Yakinlah pasti tafsiran ini salah. Kenapa? Karena nggak mungkin para ulama terdahulu nggak tahu tentang tafsiran itu. Tidak mungkin para ulama terdahulu lebih bodoh dari kita dari masalah ilmu agama. Mereka zamannya lebih dekat dari Nabi, betul ya? Mereka zaman ilmu sedang tersebar luar biasa. Makanya para ulama menyebutkan apa? Hati-hatilah kalian dalam berpemahaman atau salah satu mengikuti pemahaman yang ternyata nggak ada pendahulunya dari para ulama terdahulu. Ini menurut siapa nih? Nggak, menurut saya aja. Ini udah pasti salah tuh. Kecuali ada ulama terdahulu yang mengatakan seperti ini, kan gitu, itu lain cerita. Maka tidak boleh menafsirkan Al-Quran ataupun hadis dengan sembarangan, kecuali ayat-ayat yang sudah jelas, yang kita kalau baca faham langsung, itu lain cerita, muhkamat, kan gitu ya, itu jelas. Tapi kalau ternyata ayat-ayat tersebut mutasyabihat mungkin, kan gitu, atau hadis-hadis yang memang perlu ditafsirkan oleh para ulama, kan gitu. Nah, ini baca bagaimana penjelasan mereka.
Bagaimana penjelasan para ulama tentang menafsirkan hadis ini, menafsirkan ayat ini keselamatan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, itu para sahabat Nabi. Nah, Rasul menyebutkan solusinya nih. Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat dan pemahaman para ulama terdahulu. Bisa difahami Ibu? Jadi bukan hanya dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahaman ngikutin pemahaman siapa itu. Kalau pemahaman si fulan ini siapa, ulama atau bukan? Saya cerita satu orang, subhanallah. Satu orang berobat membawa ayahnya berobat, sakit ayahnya, sakit stroke kalau nggak salah. Kakaknya ikut dalam pengobatan tersebut. Kakaknya udah ngaji, adiknya belum. Ketika ikut pada pengobatan itu, ternyata yang mengobatin pakai keris, kemudian ditusuk-tusuk di bagian yang sakit, keris. Ayah, kakaknya nanya kan udah ngaji, Pak, ini ada penelitiannya nggak? Ada ada sainsnya dari kedokteran dan seterusnya. Oh enggak, saya nggak pakai gitu-gituan. Saya ilmu dari Allah dan seterusnya lah. Ini ada dalilnya nggak? Bapak ngomong kayak gini nih, subhanallah. Ada dalil dalam Al-Quran. Disebutkan di antara surat apa? Ar-Rahman, masalah Al-Hadid, atau surat Al-Hadid, besi. Besi ini Al-Hadid, surat Al-Hadid. Ini ketika nusuk-nusuk, ini kan pemahaman otaknya dia nih. Betul ya? Orang ini bawa dalil nggak sebenarnya? Bawa dalil Al-Quran ya? Bawa betul, tapi pemahaman siapa? Otak dia kan gitu. Ada satu ulama yang memahami otak dia. Masa ngobatin orang pakai keris, kemudian dalilnya surah Al-Hadid, karena hadid artinya besi, keris dari besi. Apa ini? Lihat jahilnya manusia, lihat luar biasa. Nyambungin cocokologi, cocokologi. Fala haula wala quwata illa billah. Lihat ini pentingnya apa? Memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ini namanya manhaj. Manhaj itu apa? Metode di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti pemahaman salafus salih, mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, perhatikan baik-baik nih. Makanya ini disebutkan oleh para ulama. Ini contoh yang sangat luar biasa. Masih banyak luar biasa contoh-contoh yang lain tuh. Contoh-contoh yang lain sangat luar biasa, masih banyak. Dan nanti insyaallah ta'ala mungkin kita akan lebih perdalam tentang masalah ini, supaya kita benar-benar memahami tentang manhaj yang benar, yang sahih dari manhaj Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ada satu pertanyaan mungkin sebelum saya tutup, silakan. Wallah.